سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana waghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan hadis ahkam yang terdapat di dalam kitab Fathul Alam, syarah dari kitab Umdatul Ahkam. Kali ini kita masih dalam seputar berkaitan dengan jenazah ya. Hadis berikutnya akan kita baca dimulai dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat ini meriwayatkan perkataan Rasulullah, kata Rasulullah, lakinu, talkinkanlah. Talkinkanlah, arti talkin adalah ajarkanlah. Talkin itu ada dua macam, ada talkin muhtadar, ada talkin setelah dikuburkan. Talkin muhtadar artinya mengajarkan orang menjelang dia meninggal dunia. Talkin setelah dikuburkan itu juga mengajarkan orang. Jadi dua-duanya mengajarkan. Nah, dalam hadis ini talkin yang dimaksud adalah talkin orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Kata Rasulullah, lakinu mautak amwatakum. Talkinkan orang yang mau mati dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi ini adalah perkara yang disunnahkan untuk orang pendamping orang yang sedang sakratul maut. Jadi orang yang mendampingi orang yang lagi sakratul maut itu ada tugas-tugas sunnah-sunnah tertentu yang dia harus jalankan. Salah satunya adalah memastikan bahwa orang itu sudah ditalkinkan. Dan perlu diketahui talqin ini beda dengan zikir. Kalau zikir semakin banyak yang dibaca semakin besar pahalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin banyak pahalanya. Tapi yang diinginkan di talqin bukan zikir. Tapi yang inginkan dari talqin adalah akhir kalam seseorang adalah la ilaha illallah. Jadi kalau sudah dibacanya la ilaha illallah cukup. Tak boleh disuruh dia berulang-ulang. Sekali saja. La ilaha illallah kata dia sudah cukup. Kapan diulang? Kalau dia ngomong yang lain lagi. Minta minum, saya haus kata dia. Ya udah, kasih minum, talqin lagi ulang. Siapa saja mentalkin boleh, istrinya, anaknya, ustadz dan segala macam tetangga yang datang. Yang penting kalau sudah talqin, datang lagi orang mentalkin lagi enggak usah. Nah, jadi dijaga. Itu udah talqinkan, enggak usah talqinkan lagi. Nah, nanti karena tujuannya adalah bukan zikir. Kalau zikir semakin banyak dia mengucap la ilaha illallah semakin bagus. Seperti kita ini orang yang habis sholat la ilaha illallah makin banyak makin bagus. Tapi kalau talqin mayit enggak itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana akhir dari ucapan yang keluar dari mulut dia adalah la ilaha illallah. Karena orang yang mampu seperti itu pertanda matinya baik, matinya husnul khotimah, matinya nanti dapat pahala dia dengan cara mati seperti itu. Langsung masuk surga otomatis. Wallahu a'lam bishawab. Enggak bisa dipastikan. Tapi dengan cara matinya itu baik. Ada orang cara matinya baik. Maksudnya apa? Dapat pahala dia dengan cara mati seperti itu. Tapi otomatis masuk surga belum tentu juga. Contoh apa misalkan orang mati kena COVID. Orang mati kena COVID diistilahkan dalam hadis Nabi itu mati kena ta'un. Istilahnya ta'un. Ta'un itu kata Rasulullah at-ta'unu syahadatun, kurang lebih begitu bunyi hadisnya. Ta'un itu adalah syahid bagi orang beriman. Maksudnya kalau dia mati kena COVID, matinya mati syahid. Maksud mati syahid di situ bukan sama dengan mati syahid di medan peperangan gitu. Jadi dibagi oleh ulama dua, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Yang ini dimaksud adalah syahid akhirat. Maksudnya apa? Cara matinya baik. Matinya disebut syahid karena dia mati kena COVID gitu. Mati disebut Rasulullah
mati sakit perut, mati tenggelam, mati terbakar, mati kena timpa bangunan, mati melahirkan. Nah, ini termasuk beberapa hal yang disebut oleh Rasulullah mati syahid. Tapi tetap jenazahnya dimandikan, disolatkan, dikafankan, dikuburkan. Berbeda dengan syahid dunia tadi. Syahid dunia itu maksudnya orang yang mati syahid di medan peperangan, dia mati melawan musuh agamanya. Seperti orang di Palestina misalkan, dia memusuhi agamanya, mati syahid, maka jenazahnya tidak perlu dikafankan. Nah, jadi tak perlu dikafankan. Artinya jenazahnya ini dianggap dia ini ada surga lah, kecuali dia punya hal-hal yang berat untuk masuk surga. Di antaranya mungkin dia punya hutang yang banyak gitu ya. Jadi bisa jadi dia tak otomatis masuk surga juga karena dia walaupun mati syahid tapi dia punya hak orang lain dalam diri dia. Nah, intinya dari hadis ini adalah disunahkan untuk mentalkin mayit. Jadi pelan-pelan saja. La ilaha illallah. Mungkin tidak semua orang yang mau mati itu sanggup menyebutnya dengan lantang. Namanya orang mau mati, mana mungkin suaranya seperti saya ini. Tentu berat bagi dia karena keadaannya. Karena orang paling sibuk, paling berat dalam hidupnya adalah menjelang kematian. Kenapa? Karena iblis mengupayakan seluruh kemampuan untuk mengganggu orang di akhir hayatnya. Nah, dalam kisah lain nanti disebutkan Rasulullah, ada nanti yang datang dalam wujud ibunya, ada yang datang dalam wujud ayahnya untuk menggoda dia terakhir kali. Maka itu momen udahlah sakit, rasa sakit luar biasa, ditambah gangguan iblis yang juga luar biasa, maka dengan lantang menyebut la ilaha illallah itu tentu agak berat bagi orang mau mati. Nah, agak berat bagi orang mati. Cuma kalau kita dengar udah nadanya udah cukup dah. Suaranya mungkin tidak lantang, tapi kita yakin dia sedang bertalqin, ya, bertahlil udah cukup. Nah, gitu. Nah, jadi ada juga orang tak puas dia. Kalau dia tak puas disuruh diulangnya sampai nanti dia merasa cukup orang itu mengucapkannya dengan lantang. Gimana orang mengucapkan lantang? Tentu agak sulit. Nah, gitu ya. Orang lagi dalam keadaan sangat-sangat kesulitan menjelang kematian. Baik, itu dia. Bagaimana dengan orang yang matinya mungkin koma gitu ya, koma lama terbaring, dia ya kita bisikkan saja. Perkara nanti dalam hati dia bertahlil itu urusan dia. Karena untuk mendengar dia bersuara itu rasanya mustahil sudah. Nah, jadi orang mau mati itu memang agak kadang banyak lah. Nah, dan ada pula nanti ada orang mau mati itu memang muncul kebiasaan dia. Jadi itu yang kadang jadi itu juga apa? Jadi pembicaraan orang gitu. Jadi orang mau mati itu gerakan tubuhnya muncul gerakan-gerakan kebiasaan dia. Nah, mungkin Bapak beberapa kali mungkin kalau pernah menyaksikan orang mau mati, ada orang yang mungkin tangannya menggerak-gerakkan sesuatu yang itu kebiasaan umur hidupnya. Nah, jadi saya pernah didatangi orang, kenapa ya saya tuh mati? Ya, di tangannya gitu kan saya tanya apa kerjaan Bapak? Rupanya Bapak itu seumur hidupnya plaster. Plaster dinding itu ya katanya disiram-siram dulu dinding itu sebelum diplaster. Jadi kebiasaan bagi dia. Oke lah, saya bilang itu tidak aib lah. Nah, cuma kok gini-gini nanti dia kan agak agak malu kita gitu diceritain orang kan kayak gitu. Nah, maksudnya ngocok kartu gitu. Atau mukul-mukul meja dia kan agak nah, Bapak hati-hati lah kalau yang biasa apa jadi kebiasaan kita itu nanti muncul di menjelang kematian kita. Kalau Rasulullah mengatakan almar'u mata ala ma asy'ali. Hadis ini memang diperdebatkan. Tapi hadis ini jadi kaidah. Seseorang itu mati berdasarkan kebiasaan. Ada dua maknanya. Makna yang paling kuat adalah orang ini penyebab kematiannya nanti cerita kematiannya itu tak jauh-jauh dari apa yang dia rutinkan. Jadi kalau orang itu rutin baca Quran nanti akan muncul kisah-kisah kematian dia tak jauh-jauh dari bapak itu baru selesai baca Quran. Bapak itu baru pulang, baru mau baca Quran atau lagi baca Quran. Kalau bapak itu biasa ke masjid, nanti ceritanya pun tak jauh-jauh dari masjid. Bapak itu baru pulang dari masjid, bapak itu baru mau pergi ke masjid. Syukur-syukur bapak itu mati di masjid. Jadi ada penafsiran itu bahwa
orang itu mati berdasarkan kebiasaan. Ada juga yang menafsirkan bahwa di antara penyebab mati orang itu adalah hal yang memang dia cenderungnya ke situ. Ya kalau dia perampok ya matinya nanti ya tak jauh-jauh dari pembunuhan. Kalau dia nanti apa begitu, sesuai dengan apa yang dia biasakan. Wallahu a'lam. Nah, jadi tugas kita kalau Bapak mendampingi orang mau mati, jangan takut. Ada orang kadang kalau orang mau mati dia malah takut pula. Apa yang takutkan orang mau mati? Orang kita ini kadang terlalu banyak nonton film horor. Jadi orang kalau mati itu jadi hantu langsung gitu. Nah, ada itu. Jadi sehingga agak ketakutan. Ketakutan dia ada orang mati. Matilah mati aja mau gimana lagi. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada yang diskusi dulu masalah itu, saya persilakan. Kalau tak ada, kita lanjutkan lagi. Oke, kalau tak ada, kita lanjutkan. Wa an Abi Abdullah Ma'qil bin Yasar, ada sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar menghikayatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang yang mati. Nah, di sini ulama pun ada dua pandangan. Mati di situ ada dua makna, mau mati dan sudah mati. Walaupun yang paling kuat mengatakan maksudnya hanya mau mati. Ada juga yang menafsirkan mau mati dan sesudah mati. Apa yang dibacakan? Surat Yasin. Nah, mengapa? Nah, ini nanti akan ada butuh penjelasan-penjelasan. Orang yang mau mati dibacakan Yasin, dalam banyak riwayat disebutkan itu mempermudah kematiannya. Mempermudah sakaratul mautnya. Jadi semakin banyak orang membacakan Yasin, itu semakin memudahkan kematian seseorang. Jadi kalau ada orang mau mati, datang kita, bawa Yasin, kita bacakan Yasin, diniatkan semoga pembacaan surat Yasin itu menjadi penyebab mudahnya gugur apa namanya? Keluarnya ruh dari jasad seseorang. Kalau memang niatnya itu ada nanti di dalam kitab Irsyadul Ibad ditambahkan. Selain Yasin ditambahkan lagi nanti dengan surat Ar-Ra'd. Baca Yasin, belum juga mati lagi, bacakan surat Ar-Ra'd, belum juga mati lagi, ulang balik gitu. Jadi berapa kali bacanya sampai mati dia. Tujuannya adalah supaya dia mudah sakaratul mautnya. Artinya sakit maut itu sakit. Jadi dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam kitab lain ditambahkan lagi ada amalan lain. Nah, ini yang jarang dibuat orang di kampung kita. Yaitu mensiwakkan orang yang mau mati. Dalilnya apa kan gitu. Habis siwak, sikatkan gigi orang mau mati. Apa dalilnya? Ulama berdalil dari Nabi Muhammad SAW itu menjelang meninggalnya itu minta disiwakkan istrinya. Nabi itu kan menjelang meninggal dunia tinggalnya di rumah Sayyidah Aisyah. Nabi istrinya 9, ketika dia menjelang meninggal itu rumahnya terjangkau semuanya, tapi istrinya yang lain udah merelakan, udahlah Nabi ini sakit di rumah Sayyidah Aisyah aja. Ya, jadi Nabi yang mendampingi dia menjelang wafat itu adalah Sayyidah Aisyah. Nabi menjelang meninggal itu dia mengkode Sayyidah Aisyah untuk mengambilkan siwak. Nah, diambil sama Sayyidah Aisyah, digigitnya ujung-ujung siwak tadi, disikatkannya ke gigi Nabi. Jadi kata ulama apa? Di antara makna yang hikmahnya adalah mempermudah sakaratul maut dengan mensikatkan gigi orang yang mau mati. Tapi ini jarang mungkin di tempat kita dilakukan. Tapi kalau mau dilakukan, ada dalilnya, itulah tadi dalil yang dipakai oleh orang-orang. Dan ulama ada yang menyampaikan seperti itu supaya orang disiwakkan dia menjelang dia meninggal dunia. Ya, jadi begitu dia. Kalau bapak mau coba aja nanti ya. Misalkan istri kita mau mati dah, ambil siwak, sikatkan ini. Gitu. Tapi kalau masih sehat dia jangan dulu. Nanti marah dia. Kenapa bang? Biar mudah aku sikratul mautnya. Nanti marah dia. Nampaknya udah aneh. Mengucapkan la ilaha illallah tadi pun tak tengok juga gitu. Istri kita masih sakit gigi, kita ucapkan la ilaha illallah nanti dipikirnya kita senang kali dia mau mati gitu. Tempat kita agak lain kan nampak itu. Wah ini ini ngoroknya mungkin kedengaran beda gitu kan, sakitnya pun udah lama dia tiba-tiba terbangun kan, banyak ada kode-kode biasa itu berlaku di masyarakat. Walaupun belum tentu juga orang itu mati, di sini hidup biasa itu.
Jadi kalaupun dia nanti dibacakan Yasin rupanya tak jadi mati, dia tetap ada manfaatnya untuk dia. Nah, artinya kita niatkan itu kalau memang dia hidup lagi setelah itu, semoga jadi penyembuh untuk dia. Ya, kalau mati dia, kalau bisa jangan lama-lama dia tersiksa dengan Yasin itu. Jadi kalau dengan bacakan Yasin, kalaupun ada hantu-hantu di badan dia yang mungkin ditanam sama dia, itu insya Allah akan keluar dengan sendirinya. Sehingga mempermudah kematian dia tak sulit dengan kematiannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin diskusi, persilakan. Kalau tidak ada, kita sudahi dengan dua hadis ini. Tinggal diamalkan, cari orang mau mati, amalkan dua hadis tadi. Kalau tidak ada man atau kepergok nanti, entah istri kita, entah orang tua kita, ada ilmunya bagi kita. Silakan Bang. Apa ini bertakziah? Heeh. Heeh. Berarti imamnya mau cepat. Nah, jadi gini, harus cepat-cepat gitu. Enggak, itu tak bijak. Sebenarnya itu kan teknis saja. Artinya, kalaupun menunggu agak setengah jam lagi mau disolatkan kan tak ada masalah. Kenapa buru-buru betul Pak Imamnya? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo Pak, mana jenazahnya tadi? Enggak mestilah. Ya itu saya bilang tadi Pak Imamnya minta cepat itu, dia mau cepat. Dulu seandainya dia tahapnya dulu, kalau ada waktu dia, berzikir dulu, seperti biasa. Mana yang masbuk ditunggu dulu. Setelah itu baru dilaksanakan sholat. Nunggu gak sejam pun kan tak ada masalah. Asalkan belum bau aja jenazah itu. Jenazah itu selagi belum bau dia, belum haram hukumnya kita menahannya. Tapi kecuali memang udah agak lain baunya, itu baru cepat-cepat kita jadi fitnah nanti. Tapi ini santai aja. Cuman itu saya katakan tadi, ya orang kita ini banyak disingkat-singkat sama dia dengan alasan-alasan tak jelas. Ya, ya. Zikir apa tuh? Oh gitu. Ustadznya? Oh gitu. Iya. Itu sebenarnya tidak hanya masalah kuburan, itu masalahnya di semua tempat. Di majlis semua tempat hukumnya sama. Menjaharkan itu tidak boleh berlebihan. Sama seperti kita habis sholat zuhur misalkan, kan ada zikir bersama. Santai aja, nak mesti astagfirullahaladzim, tak mesti gitu. La ilallah, la ilallah, tak mesti gitu. Butuh kekhusyukan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi sebenarnya itu masalah adab saja, masalah boleh tak boleh sah atau tak sahnya ya salah. Cuma ini masalah adab dalam berzikir saja. Baik di kuburan maupun tidak di kuburan, sama saja. Nah, apalagi di kuburan ini orang butuh khusyuk, banyak orang sedih segala macam. Jadi kalaupun dia memang mengirim pahala bacaan la ilaha illallah kepada almarhum, tak ada masalah. Tapi haruskah dengan cara seperti itu? Tidak harus seperti itu, santai saja. Sehingga kenapa dengan santai saja? Supaya kekhusyukannya dapat. Pahalanya dipelankannya sama dikeraskannya sama aja. Pahalanya. Justru nanti kalau kita berzikirnya keras-keras, mengganggu orang, tengok dulu tempatnya. Misalkan nih, saya jelas-jelas ada orang berjamaah sholat di sini. Saya baca Quran kencang-kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu dapat dosa saya, bukan dapat pahala. Nah, tapi di kuburan oke lah orang tak ada yang sholat segala macam. Tapi tetap adabnya dijaga dengan menghadirkan kekhusyukan. Kalau ada menjerit-jerit, nggak ada kekhusyukannya lagi. Yang boleh seperti itu kan anak TK gitu ya, dia lagi latihan ibadah gitu. Kalau ada tua-tua nih kan butuh kekhusyukan lagi. Terakhir, Bang.
Saya belum pernah itu mendengar ada amalan khusus. Memang ditutup wajahnya, melihat itu hanya untuk simpati kita saja. Dan tidak ada doa khusus. Kalau kita mau doakan, ya doa secara umum saja. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, karena kita kan menunjukkan simpati kita ingin lihat wajahnya terakhir kali. Dan ingat, tak mesti wajahnya itu dibolehkan orang untuk membukanya. Karena ada penyakit-penyakit tertentu kalau dibuka nanti jadi cerita buruk di tengah masyarakat. Contoh misalkan, bapak ini kan kulitnya putih. Kalau bapak matinya meninggalnya kena liver itu hitam. Pernah nggak lihat orang mati kena liver? Itu hitam kulitnya, melebam. Nah, itu kalau seandainya dibuka-buka terus itu jadi fitnah di masyarakat. Masyarakat tahunya ini lebam ini kena azab ini sebelum dikuburkan. Nah, gitu. Nah, cuman kalau normal itunya oke lah dibuka gitu. Dan orang datang menunjukkan simpati dia, kalaupun mau didoakan apa saja. Tak didoakan tak ada masalah. Yang penting kita apa namanya melayat bertakziah. Dan tujuan datang itu bukan itu. Tujuan datang itu adalah menghibur ahli musibah. Nah, bukan untuk tapi kalau mau ditengok juga lepas rindu, lepas terakhir kali itu oke lah, tak ada masalah. Jadi apa saja mau doakan boleh. Allah maghfir lahu, Allah ampunkan dosanya ya Allah. Datang ke situ, bacakan Yasin, bacakan Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.